Kali ini kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi kimia. Penyetaraan ini sangat penting karena dia dibutuhkan untuk eh, bahan-bahan kimia yang lain seperti hukum dasar kimia, yaitu adalah hukum Avogadro atau stoikiometri, atau bahan-bahan punya kelas Belas. Penyetaraan ini dibagi atas dua, yaitu adalah dengan menggunakan cara langsung atau cara coba-coba, meskipun saya sendiri tidak cocok dengan namanya, karena dengan menggunakan cara yang sistematis, cara yang dilakukan itu tidak lagi coba-coba, karena kalau coba-coba berarti ada kemungkinan kita menghapus dan kemudian mengganti yang baru, padahal dengan menggunakan langkah yang akan saya jelaskan kali ini, cara itu tidak perlu dilakukan, kita nggak perlu menghapus sama sekali. Cara yang berikutnya adalah cara aljabar, atau cara, ada beberapa guru yang menyebut cara tak langsung atau dengan menggunakan cara koefisien sementara. Semua namanya itu oke. Langsung kita mulai untuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah kita menggunakan penyetaraan dengan cara langsung. Pada saat kita menggunakan penyetaraan dengan cara langsung, kita harus menuliskan koefisien 1 di tempat yang jumlah unsurnya paling banyak. Kenapa koefisien 1? Kenapa nggak angka yang lain 2 atau 3 dan seterusnya? Nggak masalah dengan angka 2, 3 dan seterusnya. Tetapi Anda harus yakin, Anda harus paham bahwa itu akan ada konsekuensi bahwa unsur-unsur yang lain itu akan mempunyai koefisien yang lebih besar. Kita berurusan dengan angka yang lebih besar, ya berarti umumnya ketelitiannya akan lebih rendah. Karena ya ada kemungkinan kita salah hitung. Jadi saya menyarankan koefisien 1 ditaruh di tempat yang jumlah unsurnya paling banyak. Pada saat kita berbicara tentang soal yang pertama, C dan H, di sini jumlah unsurnya ada 2. Ada karbon sama hidrogen. Yang bagian kedua, unsurnya cuma ada 1, yaitu adalah oksigen. Bagian yang ketiga, unsurnya ada 2, karbon sama oksigen. Bagian yang keempat, unsurnya ada hidrogen dan oksigen. Jadi dalam hal ini kita pilih yang pertama, ketiga, atau keempat, nggak masalah. Setelah kita memilih jumlah unsur yang paling banyak, kita tentukan jumlah atom yang paling banyak. Dan dalam hal ini, kita bisa memilih untuk taruh koefisien 1 di CH4. Kenapa begitu? Karena jumlah atom di CH4 itu ada 5. C-nya ada 1, H-nya ada 4, berarti jumlah atomnya ada 5. Sementara di CO2 jumlah atomnya ada 3, sedangkan di H2O jumlah atomnya ada 3. Kenapa kita nggak taruh di CO2? Karena kalau misalkan kita taruh koefisien 1 di CO2, itu akan ngefek ke koefisien-koefisien lain atau akan berbentuk pecahan. Dan kalau misalkan bisa, kita menghindari pecahan karena kalau misalkan satu kali kita kerjain dan dia tuh langsung bilangan bulat, persoalan penyelesaian daripada penyetaraan reaksi kimia ini udah selesai tanpa kita perlu mengalihkan sama bilangan manapun. Untuk penyetaraan reaksi kimia yang biasa, bukan penyetaraan reaksi yang redox, penyetaraan ini sudah enak karena unsur yang di sebelah kiri itu selalu ada di sebelah kanan. Jadi di sebelah kiri kalau kita lihat dia ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sementara yang di sebelah kanan itu ada karbon, oksigen, dan hidrogen juga. Jadi kita tinggal tuliskan ini untuk awal ya. Jadi tuliskan unsur-unsurnya siapa aja. Terus kemudian pada saat dia sudah selesai disetarain, nanti akan dicoret. Jadi supaya kita tahu bahwa itu udah selesai. Pada saat kita mau mulai, setelah koefisien itu ditentukan, kita akan bertanya dulu. Kita akan bertanya terlebih dahulu, ya dalam hal ini terhadap kita sendiri. Misalnya kita mau menyetarakan karbon, karena dia adalah unsur pertama yang di koefisien yang kita sudah tentukan. Kita tanya ke diri kita sendiri, apakah karbon yang di sebelah kanan bisa disetarakan dengan menggunakan dasar karbon yang di sebelah kiri? Jawabannya adalah bisa. Karena di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu berarti adalah bagian yang terpisah oleh tanda panah. Seperti itu. Di sebelah kiri berarti di sebelah kiri tanda panah, di sebelah kanan berarti maksudnya di sebelah kanan daripada tanda panah. Apakah karbon yang di sebelah kanan bisa disetarakan dengan menggunakan jumlah total karbon yang di sebelah kiri? Jawabannya adalah bisa, karena di sebelah kiri karbonnya cuma ada di CH4 aja. Di O2 nggak ada karbonnya. Jadi kita bisa menyetarkan karbon di sebelah kanan, jumlah totalnya harus 1, karena di sini jumlah indeksnya karbon itu 1, berarti kita tinggal tuliskan koefisien 1, dan kita bisa coret karbon di sebelah kanan. Pertanyaannya sama berikutnya. Apakah kita bisa menyetarakan hidrogen yang di sebelah kiri, hidrogen di sebelah kanan dengan menggunakan dasar hidrogen yang di sebelah kiri yang jumlahnya 4? Jawabannya adalah bisa, karena di sebelah kiri itu dia tidak ada hidrogen lagi.
Jadi hidrogen yang di sebelah kanan jumlah totalnya adalah 4. Jadi kita tinggal kasih koefisien 2 di sini. Berarti hidrogen udah setara. Pada saat kita sudah selesai dengan CH4, karena C sama H udah disetarain, kita nggak boleh menoleh ke oksigen, karena oksigen di sini koefisiennya belum ditentukan. Koefisien 1 di CH4 itu membawa akibat ke koefisien diketemukannya koefisien 1 di CO2. Jadi, kita harus menoleh dari CH4 ke CO2. C dan H udah disetarain, jadi kita harus menyetarakan oksigen. Pada saat kita mau menyetarakan oksigen, kita tanya lagi, apakah oksigen di sebelah kanan bisa dipakai untuk mencari oksigen di sebelah kiri? Jawabannya adalah bisa, karena oksigen di sebelah kanan, yaitu di CO2 dan di H2O, koefisiennya udah ada. Jumlah total oksigen di sebelah kanan yaitu adalah 1 dikali sama 2, terus kemudian oksigen yang di H2O adalah 2 dikali 1, jadi jumlah totalnya 4, sehingga jumlah total oksigen di sebelah kiri harus 4. Jadi dalam hal ini kita harus ngasih koefisien 2 di oksigen karena 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Dan itu udah selesai. Saya berlanjut ke contoh yang berikutnya. Saya harus kasih banyak contoh agar supaya lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, NaOH ditambah sama H2SO4. Pertama, tentukan dulu koefisien 1 di tempat yang jumlah unsurnya paling banyak. NaOH jumlah unsurnya ada 3, H2SO4 jumlah unsurnya ada 3, Na2SO4 jumlah unsurnya ada 3, H2O jumlah unsurnya ada 2. Jadi H2O nggak dipertimbangkan sama sekali untuk koefisien 1. Jadi kita punya 3 pilihan, NaOH, H2SO4, dan Na2SO4. Dalam hal ini, NaOH jumlah atomnya ada 3. Sedangkan H2SO4 jumlah atomnya ada 7. H ada 2, S ada 1, O ada 4, jadi jumlah totalnya 7. Na2SO4, Na jumlahnya 2, S jumlahnya 1, O jumlahnya 4. Jadi kita bisa pilih antara H2SO4 dan Na2SO4, jadi terserah. Dalam hal ini saya tentukan koefisien 1 di H2SO4. Jadi saya tuliskan ini koefisien 1, terus kemudian saya tulis senyawa-senyawanya. Unsur-unsurnya maksudnya. Ada natrium, oksigen, hidrogen, dan sulfur. Oke, pertanyaan pertama. Apakah hidrogen yang di sebelah kiri bisa disetarakan dengan menggunakan untuk mencari yang di sebelah kanan? Jawabannya adalah nggak bisa. Kenapa gitu? Karena di sebelah kiri itu ada NaOH yang ada hidrogennya. Jadi kita skip. Koefisien unsur yang berikutnya yang mau disetarain adalah sulfur. Apakah kita bisa menyetarkan sulfur yang di sebelah kanan dengan menggunakan dasar 1 sulfur di H2SO4? Jawabannya adalah bisa, karena di sebelah kiri itu nggak ada sulfur lagi. Jadi kita tinggal menyetarkan yang di sebelah kanan, sulfurnya harus ada 1. Jadi koefisien di Na2SO4 jumlahnya 1, dan sulfurnya udah setara. Apakah kita bisa menyetarakan oksigen untuk yang berikutnya? Apakah kita bisa menyatakan oksigen di H2SO4 dengan menggunakan dasar koefisien 1 di H2SO4? Jawabannya adalah tidak bisa, karena ada oksigen di sebelah kiri, yaitu di NaOH. Jadi dalam hal ini, kita akan skip ke koefisien yang berikutnya. Koefisien 1 di H2SO4 itu membawa akibat ke penemuan koefisien 1 di Na2SO4. Jadi kita menyetarakan Na2SO4. Apakah kita bisa menyetarakan natrium di sebelah kiri dengan menggunakan dasar natrium dari Na2SO4? Jawabannya adalah bisa, karena di sebelah kanan, di sisi sebelah kanan itu tidak ada natrium lagi. Jadi natrium yang di sebelah kiri disetarakan berdasarkan jumlah totalnya 2. Jadi kita bisa tulis di sini, itu koefisien natriumnya adalah 2, dan natriumnya udah setara. Kemudian berikutnya, apakah kita bisa menyetarakan oksigen di Na2SO4 untuk mencari oksigen di sebelah kiri? Jawabannya adalah nggak bisa. Kenapa gitu? Karena di sebelah kanan itu ada H2O yang koefisiennya belum tahu. Jadi kita nggak bisa ke situ. Jadi kita harus beralih ke cara yang beralih ke koefisien yang diketemukan berikutnya, yaitu adalah dari sini kita beralih ke NaOH. Maka dengan cara seperti ini, beberapa guru itu bilang ini adalah cara pingpong, karena kayak seperti main pingpong yang kita harus melihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Natrium sudah selesai, sulfur sudah selesai, berarti kita tinggal lihat yang berikutnya. Kita nggak bisa menyetarkan natrium lagi karena natrium udah beres. Kita tinggal setarain oksigen. Apakah kita bisa menyetarakan oksigen yang di NaOH ini dengan menggunakan untuk mencari yang di sebelah kanan? Jawabannya adalah bisa, karena oksigen yang di sebelah kiri jumlah totalnya sudah ketahuan. Jumlah total oksigen adalah 2 dari NaOH dan 1 dari H2SO4. Jadi jumlah totalnya ada 6, sedangkan di sebelah kanan itu sudah ketahuan oksigen dari Na2SO4 itu ada 4. Berarti kita tinggal menyetarakan yang H2O. Dalam hal ini oksigennya kurang 2. Nah,
Oksigen dalam hal ini udah selesai. Jadi kita nggak perlu menyetarakan hidrogen dan kita tinggal ngecek hidrogennya. Hidrogen di sebelah kiri, jumlah totalnya ada 2. Hidrogen jumlah totalnya ada 4, yaitu adalah 2 dari NaOH dan 2 dari H2SO4. Dan hidrogen yang di sebelah kanan itu jumlah totalnya ada 4, yaitu adalah 2 H2O. Jadi dalam hal ini yang pertama dan kedua udah beres. Hidrogennya udah setara. Kembali ke soal berikutnya, ke yang ketiga. Di sini kita sudah bisa hapus karena kita nggak menggunakan ini lagi. Untuk sampai yang ketiga, saya masih tuliskan unsur-unsurnya siapa. Untuk yang keempat dan seterusnya, Anda harus berusaha untuk mengingat. Di soal nomor 3, dia ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan kita tentukan siapa yang koefisiennya 1. Coba ditebak yang mana yang koefisien 1. Ya, betul bahwa koefisien 1 ada di C3H8 karena jumlah unsurnya ada 2 dan jumlah atomnya ada 11. Apakah karbon yang di sebelah kanan bisa disetarain dengan menggunakan karbon di C3H8? Jawabannya adalah bisa karena di sebelah kiri sudah tidak ada karbon, jadi kita bisa menyetarakan C di sebelah sini ada 3, C-nya udah setara. Apakah kita bisa setarain hidrogen di sebelah kiri di sebelah kanan dengan menggunakan dasar hidrogen di sebelah kiri yang jumlahnya ada 8? Jawabannya adalah bisa karena di sebelah kiri nggak ada hidrogen lagi, jadi jumlah H2O-nya ada 8. Hidrogen udah setara. Koefisien 1 di C3H8 membawa akibat diketemukannya adalah koefisien 3 di CO2. Jadi dalam hal ini dari C3H8 kita beralih ke CO2. Kita nggak bisa menyetarakan oksigen dulu, tetapi kita harus melihat yang sebelah kanan. Di sebelah kanan, C dan H udah disetarain, berarti kita tinggal ngurusin oksigen. Oksigen di sebelah kanan secara total itu jumlahnya adalah 3 kali 2, 6 ditambah sama 4, 10. Berarti oksigen di sebelah kiri jumlah totalnya ada 10. Jadi kita tinggal menambahkan koefisien 5 di O2. Dan yang nomor 3 udah selesai. Sekarang kita akan mulai cara yang berikutnya, yaitu adalah kita nggak menuliskan unsur-unsurnya supaya mulai terbiasa. Jadi di nomor 4 ini kita punya unsur yang dia itu jumlahnya lebih banyak. Memang saya sengaja agar supaya di awal Anda belajar tentang penyetaran unsur-unsur yang jumlahnya nggak banyak. Sementara di nomor 4 sudah mulai banyak. Jadi sekarang kita tentukan koefisien 1 ditempatkan di mana. Sesuai dengan cara yang tadi, berarti kita harus pilih senyawa-senyawa dengan jumlah unsur terbanyak pertama. Yang kedua, kita harus pilih senyawa-senyawa dengan jumlah atom terbanyak untuk memudahkan cara penyetaraan ini. Jadi kita taruh koefisien 1 di Mg3PO4. Sebentar saya ganti pennya aja, merah lebih mudah. Kita taruh koefisien 1 di Mg3PO4. Apakah magnesiumnya bisa disetarain? Jawabannya adalah bisa. Berarti magnesium di sebelah kiri jumlahnya 3. Kemudian kita beralih ke fosfor. Apakah fosfor di sebelah kiri bisa disetarain dengan menggunakan dasar fosfor ini? Jawabannya adalah bisa karena di sebelah kanan nggak ada fosfor lagi. Berarti kita tinggal setarakan koefisien fosfor di sebelah kiri. Apakah kita bisa menyetarakan oksigen di sebelah kiri dengan menggunakan dasar oksigen di Mg3PO4? Jawabannya adalah nggak bisa. Berarti kita akan beralih ke sebelah kiri. Karena koefisien 1 di Mg3PO4 menemukan koefisien 3 di MgNO3 2 kali. Mg udah disetarain, berarti kita tinggal beralih ke nitrogen. Apakah kita bisa menyetarakan nitrogen di sebelah kanan dengan menggunakan nitrogen di sebelah kiri? Jawabannya adalah bisa. Jumlah nitrogen di sebelah kiri, jumlah totalnya adalah 2 dikali sama 3. Jumlah totalnya adalah 6, berarti nitrogen di sebelah kanan adalah 6. Sekarang kita tinggal cek apakah jumlah unsur-unsur yang lain udah setara atau belum. Kita tadi udah menyetarakan magnesium, kita sudah menyetarakan fosfor, kita sudah menyetarakan nitrogen, kita sudah menyetarakan natrium. Natrium belum disetarain, jadi kita harus cek. Natrium jumlahnya ada 3, di sebelah kanan ada 6. NO3 2 kali. Na3PO4. MgNO3 2 kali, Na3PO4. Oke. Di sini kita melihat ketidakcocokan daripada
natrium. Karena natrium di sebelah kiri jumlahnya ada 3, natrium di sebelah kanan jumlahnya ada 6. Nanti saya akan membahas yang nomor 4 ya, nanti saya skip. Problem ini sering sekali terjadi. Jadi kalian harus paham bahwa kondisi ini kadang-kadang terjadi. Mungkin salah ketik atau mungkin kita salah hitung. Jadi saya terangkan di topik di bahasan berikutnya, yaitu pada setelah kita belajar yang nomor 6. Jadi saya skip dulu ya. Kita beralih ke nomor 5. Tentukan koefisien 1 di senyawa-senyawa jumlah dengan jumlah unsur terbanyak. Dalam hal ini adalah di NH4 2 kali SO4. Apakah kita bisa menyetarakan nitrogen? Jawabannya adalah bisa. Jumlah nitrogennya ada 2. Berarti di sini kita kasih koefisien 2. Apakah kita bisa menyetarakan hidrogen? Jawabannya adalah nggak bisa, karena di sebelah kiri juga ada hidrogen dari KOH. Berarti skip. Apakah kita bisa menyetarakan sulfur? Di sebelah kanan dengan menggunakan dasar 1 sulfur di NH42SO4? Jawabannya adalah bisa. Jadi koefisien di sini itu jumlahnya adalah 1. Apakah kita bisa menyetarakan oksigen? Nggak bisa, karena di sebelah kiri masih ada oksigen dari KOH. Berarti kita akan beralih ke koefisien yang diketemukan dari sebelah kanan, yaitu adalah NH3. Apakah kita bisa menyetarakan hidrogen? Karena tadi nitrogen sudah selesai, berarti kita menyetarakan hidrogen. Apakah kita bisa menyetarakan hidrogen? Jawabannya adalah nggak bisa. Karena di sebelah kanan ada hidrogen dari H2O yang belum ketahuan koefisien. Jadi kita akan beralih ke K2SO4. Karena koefisien yang kedua ketemu itu adalah koefisien daripada K2SO4. Apakah kita bisa menyetarakan koefisien daripada kalium? Jawabannya adalah bisa, karena di sebelah kanan tidak ada kalium lagi. Jadi koefisien di KOH adalah 2. Terus kemudian apakah kita bisa menyetarakan oksigen? Jawabannya adalah nggak bisa, karena ada oksigen dari H2O yang kita belum tahu. Jadi kita beralih lagi ke loncat ke sebelah kiri. Apakah kita bisa menyetarakan oksigen sekarang? Jawabannya adalah bisa, karena oksigen di sebelah kiri jumlahnya udah final. Jumlahnya adalah 4 ditambah sama 2. Jadi oksigen di sebelah kanan jumlahnya harus total 6. Di sebelah kanan sudah pasti ada 4. Jadi oksigen yang di H2O kita sudah tahu jumlahnya adalah 2. Kemudian kita tinggal mencocokkan hidrogen yang di sebelah kiri dan hidrogen di sebelah kanan. Hidrogen di sebelah kiri jumlah totalnya ada 8. Dan jumlah totalnya ada 10. 8 ditambah 2. Sementara hidrogen di sebelah kanan jumlah totalnya ada 6 ditambah sama 4. Pas jumlahnya. Beralih ke nomor 6. Nomor 6. Kita akan kasih koefisien 1 di AlOH 3 kali. Apakah kita bisa menyetarakan aluminium? Jawabannya adalah bisa. Apakah kita bisa menyetarakan oksigen? Jawabannya adalah bisa. Koefisiennya 3. Apakah kita bisa menyetarakan hidrogen? Jawabannya adalah nggak bisa. Jadi kita harus beralih ke AlCl3. AlCl2. Apakah kita bisa menyetarakan klorin? Jawabannya adalah bisa. Jadi klorinnya di sini jumlah totalnya 2. Koefisien HCl-nya adalah 2. Jadi sebenarnya kita akan mencocokkan apakah hidrogennya sudah cocok atau tidak. Hidrogen di sebelah kiri ada 3 ditambah dan dengan 2. Jawabannya adalah nggak cocok. Karena di sebelah kanan jumlah totalnya adalah 6. Jadi pada saat kita menemukan tipe-tipe soal seperti ini, maka kalian harus melihat ke bentuk dasar. Bentuk dasar daripada AlOH 3 kali itu adalah betul, karena AlOH 3 kali itu berasal daripada Al3+ dan 3OH- dan OH-. Jadi kalau misalkan kita melihat bentuk seperti ini, kalian harus melihat di video tentang tata nama ya. Jadi diulang lagi tentang tata namanya sudah bisa atau tidak. Plus 3 artinya adalah dia melepas 3 elektron. Sedangkan -1 itu artinya adalah menangkap 1 elektron. Dalam hal ini jumlahnya nggak sama. Supaya jumlahnya sama, maka aluminiumnya harus dikali sama 1. Hidroksidanya itu harus dikali sama 3. Sehingga hasilnya adalah AlOH 3 kali. Karena jumlah OH-nya itu ada 3. Sehingga yang sebelah kiri udah benar. AlOH 3 kali di sini yang tertulis itu sudah benar. Sekarang kita melihat yang lain. Kita melihat punya HCl. HCl itu berasal dari H+ dan Cl-. H+ ion hidrogen, Cl- ion klorida. Maka karena jumlah jumlah elektron yang diserah terimakan sama, jumlah totalnya 1. HCl betul. Pada saat kita ngecek untuk AlCl2, Al itu bilangan oksidasinya adalah +3.
Cl, bilangan oksidasinya adalah min 1. Nah, ini ada ketidakcocokan karena seharusnya aluminium itu jumlahnya 1, klorinnya jumlahnya 3. Jadi seharusnya Al-nya itu adalah AlCl3. Sehingga kalau misalkan soal ini salah, kita harus membetulkan soal ini dan kita kasih koefisien ulang. Jadi saya tuliskan AlOH 3 kali ditambah dengan HCl. Hasilnya adalah AlCl3, kita betulkan, ditambah dengan H2O, dan kemudian kita kasih koefisien. Koefisiennya adalah sama seperti tadi, saya memisalkan koefisien 1 di AlOH 3 kali. Apakah aluminiumnya bisa disetarain? Jawabannya adalah bisa, berarti AlCl3 di sini adalah 1. Apakah oksigennya bisa disetarain? Bisa, berarti di sini adalah 3. Apakah hidrogennya bisa disetarain? Jawabannya adalah tidak, berarti dari AlOH 3 kali kita beralih ke AlCl3, sorry. Apakah klorinnya bisa disetarain? Jawabannya adalah bisa, karena klorinnya ada 3, berarti di sebelah sini jumlahnya 3, dan kemudian kita tinggal mengecek daripada hidrogen. Hidrogen di sebelah kiri jumlahnya adalah 3. Hidrogen jumlahnya ada 6. 3 tambah 3. Hidrogen di sebelah kanan jumlahnya adalah 6. Jadi pas. Ya kan ya? Nah, problem yang tadi, dia ada kesalahan di sini. MgNO3 2 kali. MgNO3 2 kali, itu betul. Na3PO4, itu betul. Tapi Mg3PO4 2 kali. Mg3PO4 itu nggak benar. Karena Mg itu adalah plus 2. PO4 itu jumlah ion minnya adalah min 3. Berarti harusnya rumus kimianya adalah Mg3PO4 2 kali. Benerin sendiri ya, nomor 4. Terus kemudian kita beralih ke cara berikutnya, yaitu adalah cara aljabar. Cara aljabar ini sebenarnya ada cara yang dia tuh benar-benar aljabar. Dan itu membutuhkan penguasaan sistem persamaan linear satu variabel. Sistem persamaan linear satu atau beberapa variabel. Mungkin beberapa variabel, karena kadang-kadang variabelnya ada banyak, seperti soal ini. Di sini kita ngasih koefisien sementara. Jadi kadang-kadang cara aljabar ini ada yang bilang itu adalah koefisien sementara. Kita tuliskan koefisiennya dimulai dari abjad A, B, C, D, dan E. Terus kemudian kita tentukan unsur-unsurnya siapa ya. Di sebelah kiri itu ada unsur klorin. Terus kemudian dia ada unsur natrium. Terus kemudian ada unsur oksigen. Terus kemudian ada unsur hidrogen. Kita tentukan jumlahnya. Klorinnya jumlahnya adalah 2A. Yaitu indeks 2 dikali sama A. Klorin di sebelah kanan itu jumlahnya adalah C ditambah dengan D. Ada klorin di sini dan klorin di sebelah sini. Natrium, jumlahnya di sebelah kiri adalah B. Jumlah di sebelah kanan adalah C dan D. Jadi di sini untuk matematika, kita punya hubungan bahwa 2A sama dengan B. Itu adalah persamaan baru yang kita bisa manfaatkan. Oksigen di sebelah kiri, jumlahnya adalah B. Oksigen di sebelah kanan, jumlahnya adalah 3D ditambah dengan E. Persamaan baru yang kita nggak bisa ngapain. Hidrogen di sebelah kiri jumlahnya adalah B. Hidrogen di sebelah kanan jumlahnya adalah 2E. Setelah langkah identifikasi jumlah daripada unsur-unsurnya selesai, maka kita akan menentukan siapa yang mau kita misalin. Siapa yang kita misalin itu ada petunjuknya. Jadi kalau misalkan kita bikin permisalan, contohnya katakanlah C sama dengan 1. Ini adalah permisalan yang tidak ada gunanya. Karena kalau misalkan kita taruh C sama dengan 1 di sini dan di sini, maka dia tidak akan menghasilkan penyelesaian. Jadi C sama dengan 1 tidak membawa penyelesaian ke hasil-hasil yang lain. Jadi sebenarnya rugi kita misalkan C sama dengan 1. Jadi jangan misalkan C sama dengan 1. Saya bikin permisalan yang lain, yaitu adalah A sama dengan 1. Kenapa A sama dengan 1? Karena kita bisa memanfaatkan yang ini. Pada saat kita masukin A sama dengan 1, kita bisa ketemu B. Jadi saya tulis 2A sama dengan B, 2 dikali 1 sama dengan B, jadi kita bisa ketemu B sama dengan 2. Kotakin aja, dan kita tahu bahwa itu sudah selesai. Persamaan ini udah dipakai. Terus kemudian saya menggunakan persamaan yang ini, B sama dengan 2E. B
B sama dengan 2E, karena B sudah diketahui nilainya sama dengan 2, maka kita bisa mencari E sama dengan 1. Ketemu. Satu lagi. Kemudian kita bisa menggunakan ini. Kenapa gitu? Karena B dan E kita sudah tahu. Jadi B sama dengan 3D ditambah dengan E. B-nya kita sudah tahu 2 sama dengan 3D ditambah sama 1. Berarti kita tahu bahwa 3D sama dengan 1. D sama dengan sepertiga. Kemudian kita bisa menggunakan ini. B sama dengan C ditambah sama D. B-nya 2. C-nya kita nggak tahu. D-nya nilainya adalah sepertiga. Berarti kita bisa mendapatkan C sama dengan 5/3. Nah, setelah koefisien ini ketemu semua, A, B, C, D, E, kita lihat pecahan yang muncul. Kalau pecahan yang muncul itu penyebutnya 3, maka KPK-nya adalah 3. Jadi kita kaliin semuanya dengan suatu angka agar supaya pecahannya itu hilang. Jadi kita kaliin dengan 3, sehingga di sini kita akan punya hasil A-nya itu adalah 3, B-nya adalah 6, C-nya adalah 5, D-nya adalah 1, E-nya adalah 3. Dan kemudian kita cek lagi, apakah dia udah sama. Klorin di sebelah kiri jumlah totalnya ada 6. Klorin di sebelah kanan ada 5 ditambah 1, 6. Natrium di sebelah kiri jumlah totalnya 6. Di sebelah kanan ada 5 tambah 1, 6. Berarti udah cocok. Oksigen di sebelah kiri ada 6. Oksigen di sebelah kanan dari 3 ditambah dengan 3 yang dari H2O, 6. Hidrogen yang di sebelah kiri ada 6. Hidrogen yang di sebelah kanan ada 3 kali 2. Berarti jumlahnya 6. Cocok. Saya akan ke yang berikutnya dengan menjelaskan bahwa sebenarnya kita bisa mengkombinasikan antara cara langsung dan cara aljabar. Dan ini akan memberikan manfaat tertentu. Manfaatnya akan muncul nanti dilihat dari hasilnya. Kalau kita berkaca di cara yang sebelumnya, cara langsung, maka kita akan segera untuk menentukan bahwa koefisien yang satu itu adalah di NaClO3. Sekarang kita coba lihat apakah dia itu bisa dikerjakan atau tidak. Apakah natrium di sebelah kanan bisa disetarain untuk bisa dipakai untuk menyetarakan yang di sebelah kiri? Jawabannya adalah bisa, jawabannya adalah tidak bisa, karena natrium di sebelah kiri itu ada NaCl-nya lagi, jadi nggak bisa. Apakah klorinnya bisa disetarain? Jawabannya nggak bisa, karena dia ada klorin di sebelah kiri. Apakah oksigennya kita bisa pakai untuk menyetarakan di sebelah kiri? Jawabannya nggak bisa, karena ada H2O. Jadi mentok sebenarnya. Pada saat kita mau bikin permisalan yang di Na2CO3, nggak menghasilkan apa-apa. Demikian juga kalau misalkan saya memberikan koefisien 1 di NaCl. Na-nya nggak bisa disetarain, klorinnya nggak bisa disetarain, gara-gara ada natrium dan klorin di NaClO3. Jadi itu juga permisalan yang nggak benar. Jadi kalau misalkan kita mau bikin permisalan di NaOH sebagai alternatif daripada mereka bertiga, apakah kita bisa nyetarain natrium? Jawabannya adalah nggak bisa, karena di sebelah kanan natriumnya itu kebagi. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa natrium di NaCl adalah setengah dan natrium di NaClO3 adalah setengah. Karena siapa yang tahu itu nilainya adalah setengah? Kan ada kemungkinan dia itu nilainya 1/3 dan 2/3. Jadi natrium nggak bisa disetarain. Apakah oksigennya bisa disetarain? Jawabannya adalah nggak bisa, karena oksigennya juga kepisah. Apakah hidrogennya bisa disetarain? Bisa. Karena hidrogen yang di sebelah kiri udah final, jumlahnya 1. Sedangkan hidrogen di sebelah kanan cuma ada di satu tempat. Jadi hidrogen di H2O itu jumlahnya adalah setengah. Terus kemudian kita beralih ke yang lain, karena di sini NaOH itu sudah mentok, jadi kita akan skip ke H2O. Apakah kita bisa menyetarakan oksigen? Dalam hal ini nggak bisa, karena oksigen di sebelah kanan itu jumlah totalnya adalah ada oksigen yang lain, jadi kita nggak bisa menyetarakan. Jadi cara langsung di sini itu sudah kepentok, maka kita beralih dengan memadukan menggunakan koefisien sementara untuk menyetarakan sisanya. Jadi dalam hal ini, unsur yang di sebelah kiri itu ada klorin, hidrogen, oksigen, dan natrium. Dalam hal ini kita nggak perlu menyetarakan hidrogen lagi, karena hidrogennya udah disetarain. Klorin di sebelah kiri, jumlah totalnya ada 2A. Klorin di sebelah kanan, jumlah totalnya ada B dan C. Oksigen di sebelah kiri, jumlah totalnya ada 1. Oksigen di sebelah kanan, jumlah totalnya ada 3, ditambah sama, jumlah totalnya bukan 3,
Oksigen di sebelah kiri jumlah totalnya ada 1. Oksigen di sebelah kanan jumlah totalnya itu ada 3C ditambah sama 1. Sehingga dari sini sebenarnya kita bisa langsung dapat. Sorry, salah lagi. Oksigen di sebelah kiri jumlah totalnya 1. Oksigen di sebelah kanan jumlah totalnya ada 3C ditambah dengan setengah. Jadi 3C nilainya sama dengan setengah. Jadi C nilainya adalah sama dengan 1/6. Kemudian kita beralih ke natrium. Natrium di sebelah kiri jumlah totalnya 1. Natrium di sebelah kanan jumlah totalnya adalah B ditambah sama C. C-nya kita sudah tahu, berarti B-nya kita ketemu 5/6. Ini B, ini C. Terus kemudian kita bisa memanfaatkan itu untuk mencari A. 2A sama dengan B tambah C, nilainya 1, berarti nilai A-nya sama dengan setengah. Terus kemudian kita kaliin dengan suatu angka agar supaya dia nggak pecahan. Dalam hal ini KPK-nya adalah 6, jadi kita kaliin dengan 6, maka kita akan mendapatkan setengah dikali 6 hasilnya adalah 3, ini dikali 6 adalah 6 NaOH, B dikali 6 hasilnya adalah 5, C dikali 6 hasilnya adalah 1, E dikali 6 hasilnya adalah 3. Dan 36513 sama kayak seperti yang sebelumnya, 36513. Ya, kita bisa nyocokin. Nah, sekarang kita lihat resumenya untuk penyetaraan reaksi kimia. Cara langsung itu adalah cara yang sangat diinginkan karena dengan cara langsung itu kurang lebih setengah sampai 1 menit cara ini bisa selesai. Sedangkan cara aljabar atau cara tak langsung itu tergantung daripada seberapa panjang soalnya. Tapi kurang lebih itu antara 2 sampai 5 menit. Dan lamanya penyelesaian daripada cara aljabar atau cara tak langsung ini itu membuat cara ini tidak tepat untuk dilakukan di topik berikutnya, yaitu tentang hukum dasar kimia dan stoikiometri. Karena untuk penyelesaian soal-soal itu, dia membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4-5 menit. Dan karena penyetaraan membutuhkan waktu segini lama, itu akan memperpendek waktu penyelesaian untuk soal-soal stoikiometri. Jadi cara ini tidak dianjurkan. Jadi dari kurang lebih dari 10 soal, kurang lebih sekitar 8-9 soal itu bisa diselesaikan pakai cara langsung dan itu seharusnya menjadi prioritas. Sisanya sekitar 1 atau 2 soal yang dia benar-benar tidak bisa dengan menggunakan cara aljabar baru diselesaikan dengan menggunakan cara aljabar. Cara aljabar pun sebenarnya juga ada 2. Kalau misalkan dilihat tadi, apakah dia itu dengan cara aljabar full, apakah dengan kombinasi antara cara langsung dan cara aljabar. Jadi sebenarnya pilihan ada banyak. Kalau saya lebih menyarankan dikombinasi antara koefisien yang sudah dikasih dengan sisanya, baru dikasih koefisien sementara. Jadi variabelnya nggak banyak. Jadi di sini variabelnya banyak, ada A sampai E, ada 5 variabel. Sementara di cara langsung dan cara aljabar, variabelnya cuma 3. Jadi penyelesaian matematikanya tidak membutuhkan banyak energi ketimbang kalau koefisien sementaranya itu variabelnya banyak. Tingkat kesalahannya akan lebih tinggi. Jadi dalam hal ini kita sudah bisa membandingkan antara cara langsung dan cara tak langsung atau cara aljabar. Sekian dan terima kasih.